Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Ibu Ustazah Aulia, Ibu-ibu yang undangannya siapa aja nih? Yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu ya. Ibu-ibu yang undangan yang dimuliakan Allah serta jamaah-jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasanya, pertama-tama marilah sama-sama kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih dapat bertatap muka, bermuajahah dalam keadaan sehat walafiat untuk tolak ilmi, untuk mencari ilmu ya. Kita niati untuk mengaji, nggak apa-apa ya gangguan ya. kita nanti untuk mengaji, mudah-mudahan apa yang kita lakukan di sini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma katanya ambil ya. Bentar ya, sini duduk. Kedua kalinya salat serta salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita minal zulumati ilan nur ya, artinya membawa kita dari zaman kegelapan, zaman jahiliyah sampai ke zaman yang penuh dengan ilmu. Mudah-mudahan juga kita yang berkumpul di sini nanti mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Baiklah ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini kelihatannya pada pengajian kali ini spesial ya, karena bisa sekalian dirangkum sebagai apa namanya perayaan atau memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa kalau kita memperingati kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti kita mengingat tentang perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mengingat perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti kita harus tahu bagaimana kesabaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita tahu tentang perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti kita berhubungan dengan akhlak Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ibu-ibu yang di sini sudah sering dengar, apalagi ibu-ibu yang sering ikut pengajian ya, sering ikut pengajian baik di luar sana di majelis taklim mana Asidik atau majelis taklim di mana. Mungkin pernah mengikuti pengajian-pengajian yang temanya adalah tentang memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya saya juga bingung nih mau menyampaikan apa gitu kan. Sebab ibu-ibu pasti sudah tahu tentang kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun yang perlu kita ketahui atau kita dasar adalah bahwa memperingati ini bukan berarti memperingati ulang tahun ya Bu ya, tapi sebagai rasa cinta kita kepada Nabi besar Muhammad SAW, kita membacakan marhaban, ada yang baca rotibul hadat gitu kan, sebagai bentuk rasa cinta kita kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau urusan cinta Bu, kalau urusan cinta Nabi Muhammad SAW kepada umatnya sudah tidak ada duanya. Kalau cintanya suami sama istri, suatu saat bisa meninggalkan. Cintanya istri sama suami suatu saat bisa terputus. Cintanya orang tua sama anak bisa meninggalkan. Di akhirat nanti urusannya masing-masing. Betul Bu ya? Tapi kalau cinta Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari dunia sampai akhirat masih rasa cinta itu ada. Satu contoh, rasa cinta Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita ketika beliau masih hidup itu bagaimana ketika beliau meninggal, apa yang diucapkan? Ummati, gitu kan?
Tapi presiden negara umati. Jadi yang disebut itu umatnya, bukan istriku bukan, atau anakku kamu nanti bagaimana kalau kamu ini tidak. Tapi yang disebut oleh Nabi besar Muhammad SAW adalah umati. Umat saya bagaimana? Umat saya bagaimana nanti gitu kan? Karena saking cintanya Rasul kepada kita. Ketika Nabi besar Muhammad SAW menjelang ajal, mungkin ada sudah tahu ya, ketika sakaratul maut, itu istrinya di depan itu ada seorang tamu yang mau masuk ke rumah Rasulullah SAW. Istrinya bilang, Siti Aisyah, maaf kisanak atau Pak ya, bahwa Kanjeng Rasul sedang tidak sehat, sedang sakit. Bahasa Jawanya adalah sedang gerah gitu ya. Rasulullah Muhammad, bahwa Nabi Muhammad sedang sakit. Tapi Rasulullah SAW itu tahu, tanya ada siapa itu, ada tamu mau ketemu jenengan gitu kan, suruh masuk. Itu adalah malaikat Israel, suruh masuk karena memang itu sudah mendekati ajalnya Nabi besar Muhammad SAW. Jadi di sampingnya satu ada istrinya dan ada Abu Bakar serta Ali bin Abi Thalib ya. Itu ketika didatangnya itu malaikat Israel aja salam dulu sama Nabi besar Muhammad SAW. Assalamualaikum ya kekasih Allah ya. Itu saking mulianya Nabi besar Muhammad SAW ya. Sampai malaikat aja salam dulu. Dia ragu untuk mencabut manusia insan yang mulia ini untuk harus cabut nyawanya. Cuma karena perintah Allah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Jadi ketika ceritanya sebenarnya panjang. Jadi ketika sudah izin untuk mengambil nyawa Rasulullah SAW dengan pelan-pelan. Ini kalau bicara kemuliaan itu sudah mulia sekali ya, Nabi Muhammad ya. Ibu pernah nggak, nih saya balik lagi, ibu pernah nggak melihat kaligrafi ada Bismillah, terus sebelah kanannya Allah, sebelah kirinya Nabi Musa? Pernah nggak? Nggak pernah kan? Pernah nggak melihat kaligrafi Muhammad Allah pasangannya Nabi Ismail? Nggak ada ya? Pernah nggak melihat Allah pasangannya Nabi Nuh? Atau pasangannya Nabi Isa yang katanya bisa menghidupkan orang meninggal? Nggak ada ya? Belum pernah lihat ya? Pasti Allah pasangannya Nabi Muhammad. Karena Allah sendiri saking sayangnya dengan Nabi Muhammad dijuluki kekasihku. Makanya Allah dalam Al-Quran kalau memanggil Nabi Musa, ya Musa belahlah laut itu, ya Nuh hidupkan mayat itu, ya Ismail belah. Anda langsung nyebut nama nabinya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala nyebut nama Nabi Muhammad tidak dengan namanya, dengan panggilan apa? Ya ayyuhan nabi. Saking Allah sayangnya gitu loh. Atau di ayat lain, ya ayyuhal mudassir, hai orang yang berselimut, ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila, bangunlah. Itu saking mesranya Allah kepada Nabi Muhammad. Nggak ada ya Muhammad, jarang, nggak ada. Kalau ya Musa, ya Nuh, ya Ismail banyak, ya Hud, Nabi Hud. Tapi kalau Nabi Muhammad manggilnya ya ayyuhan nabi, saking sayangnya kepada Nabi Muhammad SAW. Mungkin kayak seorang suami manggil ke istri kan. Kalau kan ada suami yang manggil istrinya nggak ada romantisnya Bu ya. Ibu kalau dipanggil suami apa tuh? Panggilannya Ma, Neng, Kalau ibu dipanggil suami apa? Ma, apa deh? Nah, jadi mungkin kayak seorang suami sayang manggil ke istrinya, mungkin ada yang manggilnya ya, ada yang manggilnya ya Humairo gitu kan. Kalau Nabi Muhammad manggil istrinya ya Humairo, hai yang pipinya kemerah-merahan gitu kan.
Saya pernah memanggil istri saya, memanggil ya Humairah, salah sebut ya Masruroh, mantan saya. Itu mantan saya Masruroh gitu kan, memanggil ya Humairah, manggilnya Masruroh. Aduh, ketahuan deh mantan saya gitu. Jadi saking mulianya Nabi Muhammad SAW di mata Allah, sebelum lahirnya Nabi Adam pun sudah lahir nurnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Adam mau diusir dari surga, karena melakukan kesalahan, itu Nabi Adam itu keluar dari surga. Ya Allah, itu siapa? Kok ada nama Muhammad gitu kan? Itu dia yang nanti suatu saat akan lahir di akhir zaman sebagai pamungkas atau akhir daripada Nabi dan Rasul. Artinya nurnya sudah lahir terlebih dahulu. Saking mulianya Muhammad di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika Nabi Adam dan Siti Hawa menikah pun ijab kabulnya memakai sholawat, tidak pakai seperangkat sholat, tidak pakai emas satu atau dua gram. Itu kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Kembali ke cerita tadi. Bukti cinta Rasulullah SAW kepada kita ketika diambil nyawanya oleh Israel itu kan pelan-pelan, karena Israel juga gak tega, ini orang mulia nih gitu kan. Tarik pelan-pelan ya Allah. Ketika ditarik pelan-pelan, ketika ditarik melalui ini, kaki kan lepas dulu nih, itu kaki sudah dingin. Itu Nabi Muhammad itu, ya Allah, ya Jibril, ya Israel, seperti inikah sakitnya ketika sakaratul maut? Seperti inikah pedihnya ketika umatku nanti ditarik nyawanya? Ya Rasul, ini aku pun pelan-pelan karena kau begitu mulia di hadapan Allah. Ini pelan-pelan sakitnya kayak gini gitu. Bagaimana nanti umatku? Bagaimana nanti umatku? Maka ketika masih nyawa yang ditarik baru sampai kaki, itu Rasulullah SAW menangis dan berdoa, ya Allah, jangan berikan sakit ini kepada umatku ketika diambil nyawanya. Kumpulkan seluruh sakit-sakit yang mereka alami, berikan padaku semua. Sampai seperti itu. Kalau setiap umatku ditarik nyawanya teramat sakit seperti ini, kumpulkan rasa sakit itu, berikan padaku. Sampai seperti itu Rasulullah, saking cintanya kepada kita. Pada yang lalu saya sampaikan juga bahwa di akhirat pun manusia paling sibuk adalah Nabi Muhammad. Untuk apa? Untuk memberikan syafaat kepada kita. Dan di antara orang-orang yang akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah adalah mereka yang sering memberikan atau membacakan sholawat. Kenapa sih kalau kita baca sholawat kita bisa ada kemungkinan dapat rahmat kan gitu kan? Dari Nabi Muhammad SAW mendapatkan syafaat. Logikanya begini, kalau ini gelas terus diisi airnya sholawat gitu kan ya. Yang sholat berarti kan mereka yang hatinya dekat dengan Rasul dong, gitu kan ya. Ketika sholat itu sudah penuh, dia akan meluber. Nah, meluber itu jatuhnya ke siapa? Pasti yang dekat dulu, betul Bu ya? Gak mungkin kesini luberannya gitu kan, pasti yang dekat-dekat dulu. Dan yang orang-orang yang dekat mendapatkan luberan sholat itu adalah mereka yang sering membaca sholawat. Itu maksudnya. Saking cintanya Rasul kepada kita. Nah, di awal tadi saya sampaikan bahwa kalau kita mengingat tentang perjuangan Rasulullah SAW, berarti kita tahu tentang kesabaran Nabi Muhammad ketika berjuang. Kita tahu akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Seperti apa sih akhlak Rasulullah SAW ketika menyebarkan agama Islam? Nggak pernah dia teriak-teriak atau memaksa orang masuk Islam lo nggak masuk, gue perangi lo ya, nggak pernah. Jadi satu ketika ada Nabi Muhammad SAW, dia setiap mau berangkat ke masjid itu membawa roti kering, diselipkan sini roti kering ya, karena Nabi Muhammad kan bukan orang kaya, jadi bukan roti yang mahal gitu kan. Bawa roti kering, dia mampir ke orang Yahudi yang matanya buta, jompo, tidak bisa jalan. Sama Rasulullah dikunyah
rotinya, dikunyah, suapin lagi, rotinya dikunyah, udah lembut, suapin itu ke orang Yahudi. Karena orang Yahudinya sudah buta. Terima kasih anak muda, kamu dengar gak yang namanya Muhammad? Saya dengar. Itu jangan ikutin dia itu. Dia tuh merusak agama nenek moyang kita. Dia tuh mau ngobrak-ngabrik ke adat istiadat kita. Dia tuh orang brengsek. Dia tuh penjahat, jelas-jelas diucapkan oleh orang Yahudi. Rasulullah apa? Apakah langsung makan enggak gitu kan? Terus dia kan lagi nyuapin si orang Yahudi kan? Enggak ini ngomongin gue nih gitu kan? Enggak dijijik enggak. Rasulullah hanya tersenyum. Padahal dia lagi nyuapin orang Yahudi itu, dijelek-jelekin. Muhammad itu dia pengkhianat, dia tuh pengkhianat nenek moyang, mau mengacak-acak agama kita. Jangan ikutin dia. Bahasa sekarang mungkin ada bilang teroris lah, macam-macam radikal gitu Bu ya. Tapi Rasulullah SAW mendapatkan kata-kata seperti itu tetap tersenyum. Dia masih nyuapin. Besok ketika mau berangkat dia masih datang lagi, tidak ada marah. Rasulullah itu masih datang, dikunyah rotinya, disuapin lagi, masih jelekin Nabi Muhammad. Besok lagi ya, masuk lagi, dikunyah lagi, suapin lagi sampai habis rotinya. Coba kalau saya tante ibu-ibu udah gua PP ini ngomongin gua kan gitu kan, jejilin aja ada sendal kan gitu. Udah saya suapin, udah saya jelek-jelekin saya. Suatu saat ketika Rasulullah SAW sudah meninggal, Abu Bakar nanya kabar sama istri Nabi Muhammad. Itu Nabi Muhammad apa yang dilakukan beliau kalau mau ke masjid, kalau mau sholat? Karena apa? Abu Bakar senang mengikuti tingkah laku Rasulullah. Katanya Nabi Muhammad kalau mau ke masjid membawa roti, terus mampir ke orang Yahudi, terus disuapin karena Nabi Muhammad sayang sama orang itu. Ya sudah, karena Abu Bakar orang kaya, dia bawa roti yang mahal. Kalau biasanya mah roti yang 1000-an, ini roti yang ada salesnya gitu kan, ada kejunya gitu kan, yang enak lah. Cuma jam itu belum ada keju. Maka Abu Bakar mampir ke orang Yahudi tersebut. Begitu ibunya disuapin, ditampel, plak. Kamu bukan orang anak muda yang biasanya. Rotinya ini lebih enak, kalau yang itu biasa, roti ini kok lebih enak. Cara nyuapin kamu juga beda. Kamu siapa? Nah, Abu Bakar karena orang jujur, dia mengaku bahwa saya adalah Abu Bakar. Kemana orang itu yang biasa nyuapin saya itu mana? Anak itu kemana yang biasa kalau mampir ke sini pagi atau siang itu nyuapin siapa anak itu? Nah, Abu Bakar dengan menuntut dan menangis, sangat sedihnya bilang bahwa orang tersebut sudah meninggal. Siapa? Dia adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nangis orang Yahudi itu. Aku disuapin tapi aku jelek-jelekin dia. Tapi besok datang lagi nyuapin aku jelek-jelekin lagi. Dia tetap datang masih suapin aku, dan dia tidak berkomentar apa-apa, hanya bilang iya saja. Ternyata itu Nabi Muhammad, langsung dia masuk Islam. Nangis orang Yahudi. Itulah salah satu contoh akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika disakiti, ketika dihujat, masih bersikap baik. Kalau zaman sekarang disakiti dihujat mah balik dendam kali ya, atau mungkin biar aja lah, bodo amat kan gitu. Betul ya? Nah, di sisi lain, ketika Nabi Muhammad SAW sedang berdakwah di kaum Taif, itu Rasulullah SAW sampai berdarah-darah itu, ada yang timpuk gitu kan, ada yang pokoknya dikejar sampai bisa berdarah. Itu ditadain darahnya tuh, dihadang dulu. Malaikat Jibril nanya, itu kenapa kamu tadain, kenapa nggak kamu lap aja atau lepas aja biar kamu nggak repot-repot lari-lari begini gitu loh. Bayangin sambil lari-lari dikejar orang-orang Mesir gitu, orang Taif, sambil begini darah kan susah larinya Bu ya.
Itu kalau lari biasa kan enak tuh, aman. Tapi darahnya, nah kata Rasulullah SAW, kalau saya lepaskan darah ini terus jatuh ke tanah, ini orang sini akan mendapat bencana. Sampai seperti itu dari Rasulullah. Saking siapa itu orangnya sudah mengkhianati, menghajar, memfitnah, memukulin, menimpukin, masih dia memikirkan keselamatan mereka. Nabi Muhammad itu sampai malaikat, ya Rasul, ngomong saja bilang saja, itu ada 2 gunung, kasih itu saja sama aku untuk melemparkan gunung itu ke mereka atas perlakuan mereka terhadapmu. Itu mereka Jibril. Jangan ya Jibril, karena saya yakin diantara orang-orang itu nanti anak cucunya pasti akan ada yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai seperti itu akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking mulia. Coba zaman sekarang mana ada begitu kan? Udah beri ajar lempar gunung biar pada mati kan gitu. Kalau Rasulullah jangan, mungkin mereka belum tahu bagaimana tentang saya dan Allah. Tapi diantara mereka nanti suatu saat akan ada yang punya anak atau cucu yang akan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Cerita lain daripada akhlak Rasulullah SAW, ketika dia menyebarkan Islam, dia tidak memaksa, tidak ada paksaan. Suatu saat ada seorang preman. Apa preman di sini namanya? Preman tuh ya biasalah anak muda yang ngebunuh, ya minum, ya berbuat maksiat dan dosa. Dia penasaran, ingin masuk Islam. Ya Rasul, saya mau masuk Islam. Ya sudah, kalau gitu baca syahadat. Dia baca syahadat itu dengan Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sudah, tapi saya belum bisa melaksanakan ibadah nih, belum ngerti apa-apa, belum tahu melaksanakan. Tapi saya masih kelihatan masih belum meninggalkan maksiat deh. Nggak apa-apa, kalau kamu belum ibadah, gak usah ibadah dulu. Kalau belum bisa, cuman kalau bisa, kalau kamu jangan berbuat maksiat, jangan berbuat dosa lagi, jangan merampok, jangan membunuh. Oh iya, kalau cuman siapa yang janji kamu, biasanya orang preman itu kan ingkar janji ya, orang yang nggak punya ini kan ingkar janji. Kamu janji satu aja, apa? Jangan berbohong. Udah jangan berbohong aja. Cuma kita doang Rasul. Iya, saya nggak disuruh zakat sekian ratus juta, saya nggak disuruh untuk enggak usah. Itu jangan berbohong aja, kata Rasul. Ketika dia pulang, jalan kaki, ketemu teman-temannya yang lagi pada nongkrong yang biasa sedang minuman. Kebetulan di sini. Kebetulan duduk sini. Kita minum bareng, ayo minum. Ya biasa lah, minum lah, seteguk dua teguk kata teman-teman. Aduh, aku nggak boleh minum hambar lagi. Sebenarnya aku bisa sih, tapi kata Rasulullah aku nggak boleh bohong. Gimana ya? Enggak. Takutnya nanti ditanya oleh Rasul nih. Akhirnya dia nggak jadi minum. Ketika dia lagi lewat lagi, berpapasan dengan seorang perempuan. Apa kalau sekarang mah cantik jelita semok ya kan? Apa kalau itu PSK kali ya, yang selohai kodenya gitu kan. Dia biasanya kalau ketemu perempuan dia langsung berbuaja dan memperkosa. Tapi saya kan nggak boleh begini. Pertanyaannya adalah saya ini nggak boleh bohong. Takutnya nanti Rasulullah nanya, kamu berbuat begini enggak? Terus kalau saya bilang enggak kan bohong saya. Akhirnya membatalkan, nggak jadi berbuat itu. Lain lagi ada barang yang terletak, muat ini barang bagus. Kalau saya curi ini orangnya nggak tahu nih. Cuma saya kan nggak boleh melakukan dosa dan saya nggak boleh bohong. Takutnya Rasulullah nanti nanya, kamu mencuri enggak? Kalau saya bilang enggak, berarti saya bohong. Kalau mencuri saya berarti ingkar. Aduh, nggak jadi mencuri. Suatu saat dia mempelajari, ternyata pelajaran dari Rasul hanya seperti itu, tapi bisa membawa ke kebaikan. Sadaqta ya Rasul katanya. Kamu benar ya Rasul, kamu benar. Saya hanya disuruh tidak berbohong, tapi hati saya semakin membawa kepada kebaikan. Jadi
Rasul itu hanya pelan-pelan, tidak nyuruh harus begini, begini. Awas Islamin, begini ya, enggak. Dia hanya memberikan satu clue, jangan berbohong, terus jangan berbalik lagi ya. Itulah salah satu dari beberapa contoh akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan maksud saya, ketika ibu-ibu atau saya sering mendengar tentang keistimewaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, itu jangan dijadikan sebuah cerita. Di sana ustaznya enak, ceritanya lucu, jangan. Tapi dijadikan itu sebagai suri toladan. Ketika dia menyakiti kita berbuat baik. Kalau ikhlas, ya kan? Kalau nggak bisa ikhlas ya sudah diem aja, jangan balas dan jangan itu. Jadi kita ambil hikmahnya, jangan hanya sebagai cerita dia ambil sebuah cerita saja, benar Bu ya? Nah, karena kita sebagai manusia pastilah ada yang namanya salah dalam penyakit hati ya. Untuk memperkecil penyakit hati kita sama-sama istighfar ya Bu ya. Mudah-mudahan sambil istighfar ini kita menundukkan kepala, terus hati kita memohon maaf kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dosa-dosa kita baik besar maupun kecil diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Astagfirullah Rabbana ya Astagfirullah minal khataya Astagfirullah Rabbana ya Astagfirullah minal khataya Astagfirullah Rabbana ya Astagfirullah minal khataya. Al-Fatihah. Kenapa saya baca Fatihah? Ada dalam hadis mengatakan bahwa suratul Fatihah 5 qara tahu. Surah Fatihah untuk apa saja kamu baca Fatihah. Tadi ketika saya bilang istighfar sambil memohon ampun atas dosa-dosa kesalahan kita, memberi kita istighfar. Setelah kita istighfar, kita tutup dengan Fatihah supaya dikabul oleh Allah, gitu kan? Nah, belum selesai nih. Cukup ya, udah. Habisin aja ya. Hah? Masih ada waktu ya? Belum. Jadi itu tadi selingan ya, bahwa kita harus banyak istighfar. Nah, dalam Al-Quran dikatakan Allah pun berfirman dalam surat Al-Ahzab ya, ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsira. Jadi di surat Al-Ahzab ini jelas bahwa laqad kana lakum, maka teman-teman ono lakum kadosiro fi Rasulillahi uswatun hasanah, bahwa pada diri kalian itu ada ciri khas ataupun sifat-sifat Rasulullah yang uswatun hasanah sebagai suri toladan. Suri toladan itu apa? Adalah sikap-sikap yang harus kita tiru. Satu-satu tadi yang kita sebutkan, sabar menghadapi fitnah, sabar menghadapi cercaan orang, terus berakhlak mulia gitu kan. Akhlak harus sopan, jangan mentang-mentang kita merasa berduit kita semena-mena dengan orang yang miskin, atau yang miskin juga mentang-mentang miskin ngomong senaknya sama orang yang penting saling menyayangi dan saling menghormati. Itu dalam Al-Quran jelas bahwa Allah itu sangat mengasihi dan memberitahu bahwa akhlak Rasulnya adalah akhlak orang yang paling mulia dari seluruh manusia yang ada di bumi ini. Jadi kita tidak boleh ada keraguan tentang kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Makanya sebagai rasa cinta kita harus sering membaca sholawat. Saya pernah menyampaikan bahwa saya ini motivasi ya Bu ya, motivasi ya, bukan sebagai riya gitu kan, bukan sebagai riya. Sebab apa? Kalau kita menyembunyikan kebaikan
Terus karena kita takut dianggap riya, itu sama saja kita dolim. Paham maksudnya nih? Misalnya saya mau bersedekah, terus karena ada yang lihat nanti aku riya nggak jadi sedekah lah, itu kita salah, kita dolim. Karena kita membatalkan pahala-pahala kita. Nah, sama dalam hal ini saya tidak bermaksud riya,